Kolonialisme adalah menjajah atau menguasai suatu negara yang berada di luar negara asal, yang meliputi rakyat dan sumber daya, tetapi masih berhubungan dengan negara asal. Jadi saya akan menjelaskan tentang bentuk perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Salah satunya adalah Perang Padri. Latar belakang Perang Padri adalah pada abad ke-19, kembalilah 3 orang haji ke Minangkabau, yaitu Haji Miskin, Haji Piabang, dan Haji Sumanik. Mereka sangat kecewa melihat merajalelanya perbuatan-perbuatan yang terlarang oleh agama. Perang Padri ini memiliki 3 tahap. Yang pertama adalah perlawanan kaum Padri terhadap kaum adat. Perlawanan antara kaum Padri atau ulama dan juga kaum adat terjadi karena haji yang baru pulang dari Mekah merasa sangat kecewa melihat banyaknya kaum adat yang melanggar ajaran agama. Mereka kurang menaati ajaran agama, terutama di kalangan kaum bangsawan dan raja-raja, tetapi mereka lebih mementingkan adat daripada aturan-aturan agama. Gerakan Padri besar pengaruhnya di Minangkabau sehingga posisi para bangsawan dan raja semakin terjepit. Di bawah pimpinan Surato, kaum adat melakukan perlawanan, namun mereka kehilangan kekuasaan dan pengaruh mereka. Bahkan perlawanan mereka dipatahkan oleh kaum Padri dan banyak di antara mereka yang diusir keluar dari Minangkabau. Tahap yang kedua adalah kaum Padri melawan kaum adat dan Belanda. Karena para raja dan bangsawan kedudukannya terdesak, maka mereka meminta bantuan kepada Raffles. Awalnya Raffles menyanggupi, namun Raffles mendapat protes dari pemerintah Belanda yang kembali kepadanya. Karena itu kaum adat meminta bantuan dari Belanda. Pada tahun 1821, datanglah tentara Belanda di bawah pimpinan Kolonel Raff yang dapat memukul mundur kaum Padri, lalu mendirikan benteng Fort Van der Capellen di Batu Sangkar. Kemudian Jenderal de Cock mendirikan benteng Fort de Cock di Bukit Tinggi. Pada tahun 1825 mulai berkobar perang di Ponegoro sehingga pasukan Belanda dikerahkan ke Jawa. Karena kondisi tersebut, Belanda menggunakan taktik berdamai dengan pihak Padri. Perdamaian diadakan pada tahun 1825. Saat terjadi gencatan senjata, ternyata Belanda melakukan tekanan-tekanan kepada penduduk setempat, sehingga meletuslah kembali perlawanan kaum Padri yang diikuti oleh penduduk setempat. Setelah perang di Ponegoro selesai, pasukan Belanda dikerahkan kembali ke Sumatera Barat. Salah satu markas kaum Padri yang berada di Tanjung Alam diserang oleh Belanda. Akibatnya, pasukan Padri melemah. Sejak itu, perlawanan-perlawanan dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Yang terakhir adalah tahap 3 di mana kaum Padri dan adat bersatu melawan Belanda. Sejak tahun 1830, kaum adat ada yang bersatu dengan kaum Padri. Mereka ingin mempertahankan kemerdekaan mereka dari penjajahan Belanda.
mereka sadar bahwa pemerintahan Belanda bagi mereka hanyalah pemerasan, ekspedisi yang kejam dan hanya menyediakan keperluan Belanda. Walaupun mendapat dukungan dari kaum adat, kekuatan kaum Padri semakin merosot. Untuk mempercepat perang kaum Padri, Gubernur Jenderal Van den Bosch datang ke Sumbar untuk menyaksikan sendiri pertempuran tersebut. Lalu ia mengeluarkan pernyataan dengan nama Pelakat Panjang yang isinya adalah memberi hak-hak istimewa kepada setiap orang yang memihak pada Belanda. Dalam kondisi ini, pihak Belanda mengajak Imam Bonjol berunding, tetapi perundingan ini hanyalah dipakai Belanda untuk mengetahui kekuatan di pihak Padri yang ada di benteng Bonjol. Jenderal Michiels memimpin pengepungan kota Bonjol dan pada akhirnya benteng tersebut jatuh ke tangan Belanda. Imam Bonjol dan sisa pasukannya tertawan. Imam Bonjol dibuang ke Cianjur, lalu dipindahkan ke Ambon dan dibuang ke Minahasa. Secara kecil-kecilan, pertempuran masih dilakukan yang dipimpin oleh Tuanku Tambose. Namun setelah itu patahlah oleh perlawanan kaum Padri, sehingga Minangkabau diperintah langsung oleh Belanda.